Yang paling menakutkan itu sebetulnya waktu kita ke daerah yang memang aksesnya cuman kita pakai seling ataupun jalanan itu di daerah Takengon di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Ya, itu satu-satunya akses ke sana adalah kita memakai seling, yang mana itu dengan keterbatasan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya tahu flying fox atau apa, itu kan safety-nya memang benar-benar terjamin. Flying fox juga kan mainan gitu. Iya, tapi ini bukan mainan, Iya, ini memang aksesnya buat jalan ke sana. Kita kesana ke Desa Babo juga kan Bu ya, kita harus terus ke Tampur Palo, terus ke Rantau Panjang, emang kita harus naik boot 3-4 jam. Oh, nggak naik boot sebelahnya? Buaya? Jadi sungai dong? Iya, sungai besar. Dan itu perjalanannya bukan 15 menit, 20 menit, 1 jam, 1 sampai 3 jam. Jadi di kawal buaya. Ya, di kawal buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gen. Boleh dibilang hari ini saya cukup beruntung karena seorang perjaka yang sedang berada di sarang perawan. 1, 2, 3 sendirian. Kali ini kita bicara yang nggak berat-berat kayak kemarin, nggak tentang politik, tapi kita bicara tentang soal sisi kemanusiaan dari para perempuan-perempuan hebat ini. Karena biasanya tema-tema hari Kartini lebih kepada seremonial. Kita mau tanya ke mereka, kenapa mereka lebih memilih untuk turun ke lapangan lokasi bencana kemanusiaan dan sebagai relawan. Nah, saya akan perkenalkan mereka dengan Ibu siapa? Ella. Ibu Ella. Dengan Kiki. Bu Ella ini guru ya. Kiki ini pelajar ya. Kira ini relawan Salam Aid. So, kalian semua relawan Salam Aid ya? Iya. Tapi kayak beda-beda sektor gitu. Maksudnya beda? Jadi relawan Salam Aid. Oh gitu. Tapi beda-beda apa namanya tugas. Iya. Yes. Betul. Ini pertanyaan sebenarnya untuk semua. Untuk kenapa kalian lebih memilih menjadi relawan? Padahal menjadi perempuan hedon dan perempuan yang memegang sosialita itu lebih menyenangkan katanya. Flexing. Tukan. Ya, tadinya mau jadi menteri. Nggak jadi relawan, memang sebetulnya itu panggilan hati. Kayaknya ini banget ya. Kayaknya klise banget. Ya. Saya sering baca di buku-buku tuh. Ya. Tapi memang itu yang bikin saya pengen bantu orang lain. Ini klise juga Bu. Karena pernah menjadi penyintas banjir. Oh, jadi alasan. Pernah menjadi penyintas banjir dan kayaknya kok beberapa hari itu nggak ditolongin, dan begitu ditolong rasanya seneng ketika ditolong. Nah, pada saat itu ketika terjadi banjir itu, dari situlah saya pengen suatu saat nanti saya mau bantuin orang supaya kebahagiaannya itu yang pada saat saya menerima bantuan itu pun dirasakan oleh orang lain. Dan akhirnya kesempatan itu datang. Kesempatannya datang sekian puluh tahun kemudian. Iya, jadi alhamdulillah. Nah, kalau Kiki, kamu kan pelajar waktunya untuk bermain dan jalan-jalan ke mall. Kenapa kamu lebih memilih nyemplung di longsor-longsor dan banjir-banjir itu? Kalau buat aku sendiri ya, emang aku hobi banget nolong. Aku lebih suka terjun langsung dibandingkan kayak kan kalau menolong ada bagian beberapa ya. Ada yang ditolong. Banyak tuh. Banyak. Jadi emang kan kebagi ya, emang ada yang nggak secara langsung nolongnya mungkin dengan donasi dan yang lain-lain. Tapi kalau aku sendiri lebih suka terjun langsung. Karena emang aku kan dari SMP-nya itu emang termasuk yang aktif ya. Kalau di rumah tuh kadang aku nggak betah, malah pokoknya harus keluar. Dan aku tuh seneng banget bersosialisasi. Jadi otomatis bisa dong keluar bersosialisasi, entah itu nolong atau emang bersosialisasi aja. Kebetulan setelah denger yang berita tentang Aceh banjir itu, aku tuh udah mikir kayak
when ya aku bisa nolong kayak orang-orang yang emang terjun langsung berkesempatan buat nolong secara langsung, selain dengan donasi, mungkin dengan barang-barang bekas yang masih bisa dipakai yang layak ya kayak gitu. Dan alhamdulillah di saat itu malaikat mungkin dapat kesempatan pergi langsung. Aku ngelihat ada BCN gitu untuk pembuka volunteer. Itu aku dengan gak ditanya sama ibu pun aku langsung kayak, "Pah, Mah, boleh nggak? Aku mau pergi." Itu dengan udah inisiatif karena emang aku senang, dan alhamdulillah sih emang enjoy juga selama di sana nolong-nolong, terutama pada ini ya lebih ke psikolog anak kayak gitu. Kayak aku paham kok mungkin mereka ada yang kehilangan orang tua, mungkin ada yang kehilangan mainannya dan barang-barang lainnya yang mungkin emang sangat berarti buat mereka. Jadi aku mau semua orang itu yang kena bencana itu kayak tetap happy walaupun emang mereka habis mungkin kehilangan beberapa hal yang penting gitu. Karena gini, ngelihat orang langsung ketika dibantu dan ekspresinya itu memberikan ekspresi senang dan memberikan ucapan terima kasih, ketulusannya terlihat. Dan itu sebetulnya kita sedang menolong diri kita sendiri dengan melihat ketulusan mereka. Kita yang mungkin ya, tadinya ada sombongnya, ada itunya, bisa menjadi tulus juga seperti mereka. Oh, berarti melatih ya? Betul. Iya. Jadi sebetulnya melatih empati diri kita sendiri juga ketika terjun itu, ngelihat langsung gitu kan, dengan ekspresi-ekspresinya kita akan melihat itu semua dan itu bikin kita bahagia. Kalau Kira gimana? Kalau Kira lebih kayak Aku lebih kenal kamu di sosmed loh ya. waduh. Kamu relawan sosmed loh ya. Aku lebih ke pengen jadi orang muda yang berbeda. Ya tadi kalau mungkin kata Mimum itu lebih flexing, terus kayak di sosmed dan lain sebagainya. Aku pengen jadi orang muda yang berbeda gitu. Dan di saat kita terjun ke lapangan, ke tempat bencana itu bukan mereka yang kasih kita kebahagiaan, tapi kita yang dikasih kebahagiaan lewat mereka. Dan itu adalah tempat pembelajaran paling benar-benar realistis dan sangat berharga. Ini kan kita bukan bicara training ya, kita bukan bicara simulasi ya, kita bicara langsung Gus bicara. Maksudnya sebagai sebagian orang yang mungkin punya keinginan yang sama, ketika yang dipertaruhkan nggak cuma keinginan atau kemauan, tapi nyawa. Kalau ngomong relawan bencana alam itu kan kita bicara soal nyawa, kita bicara soal mental, kuat nggak mencium bau-bau yang kurang baik, yang menyengat gitu, siap nggak berada di kegelapan berhari-hari, siap nggak megang handphone berhari-hari gitu, karena sekarang kehidupannya kan sebenarnya rata-rata lewat handphone. Serba digital ya. Iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri punya pengalaman yang sangat ini nggak? Maksudnya, teman-teman sob, kita mau kasih tahu kalau mereka ini adalah relawan-relawan bencana Aceh yang kemarin dilakukan, yang ramai. Jadi mereka benar-benar ngerasain di sana tuh seperti apa situasinya, di sana itu seperti apa kesusahannya ya, listrik susah, makan susah, apalagi internet susah, Air bersih susah. iya, MCK air bersih ya, gitu. Jadi emang benar-benar disaster ya kalau misalkan. Aku bersyukur karena aku bisa bertemu langsung dengan mereka. Nah, sekarang Ibu, pengalaman apa yang paling sebenarnya kalau yang paling berkesan terlalu umum lah, yang paling menakutkan, maksudnya kayak aduh gini amat jadi relawan gitu, ada nggak? Yang paling menakutkan itu sebetulnya waktu kita ke daerah yang memang aksesnya cuman kita pakai seling ataupun jalanan itu di daerah Takengon di Aceh Tengah. Di Aceh Tengah. Ya, itu satu-satunya akses ke sana adalah kita memakai seling, yang mana itu dengan keterbatasan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya tahu flying fox atau apa, itu kan safety-nya memang benar-benar terjamin. Flying fox juga kan mainan gitu. Iya, tapi ini bukan mainan. Iya, ini memang aksesnya buat jalan ke sana. Itu saat di situ sama kita itu pakainya kalau dibahas outbound-nya adalah two-line bridge. Jadi dia pakai pegangan tangan aja, cuma satu tali gitu. Dan itu saya bilang tidak amannya karena bawahnya bambunya juga sudah patah. Banyak yang patah, jadi benar ngegantung. Bawahnya itu adalah
bukan sungai asli tapi sungai hasil dari Longsor. banjir itu beneran longsor jadi sungai aktif. Nah itu melihat teman-teman lewat ke situ sebetulnya kita menyemangati tapi dalam hati itu berdoa supaya semuanya selamat karena begitu mentalnya di situ down jatuh di situ kan ya maka yang ada kita bukan membantu tapi kita akan ada dalam berita yang kurang mengenakan gitulah. Itu yang sebetulnya bikin pengalaman berharga banget di situ. Jadi memang benar-benar itu ngejaga mental diri sendiri sama mental satu tim gitu karena dengar ada yang teriak ya, dengar ada yang nggak mau nyebrang segitu kan istilahnya kita yang mau bantuin ya gitu. Nah itu adalah pengalaman yang berkesan lah sama waktu kita malam-malam di tempat yang pinggirannya jurang, mobil kita itu nggak bisa naik karena di situ licin, bolak-balik mobilnya turun lagi sebelahnya jurang banget. Sebetulnya itu juga jadi pelajaran mental juga ya dan itu juga kekhawatiran ketakutan juga ini nyampe nggak, kalau nggak nyampe ya berarti nama saya nyampe, bukan diri saya yang nyampe tapi nama saya yang nyampe. Itu salah satu yang jadi kekhawatiran. Tapi kalau ditanya kalau ada kegiatan kemanusiaan lagi akan turun lagi, insya Allah akan turun lagi karena memang sebetulnya di situ menguji doa ibu, doa keluarga, dan doa diri sendiri. Keyakinan Betul. di situ. Nah kalau kamu, Ki, kamu ikat mama sama papa nggak? Nangis ya kamu waktu itu? Enggak, alhamdulillah sih nggak nangis ya, cuman Tapi nggak teriak-teriak juga kan? Oh enggak, Ya. cuman emang kebetulan pas aku datang ke sana itu aku cewek sendiri. Jadi selama flight dari Bogor, dari Jakarta ini ke Aceh, ke Medan, terus lanjut jalur darat ke Aceh, itu aku cewek sendiri. Jadi emang apa ya, mobilitas aku sebagai perempuan sendiri itu susah juga. Kan kalau yang lain laki-laki, oke lah mereka barengan lah, gitu aku sendiri. Sedangkan kan belum nanti kalau misalnya perempuan kan suka ada beberapa hal yang emang perempuan alamin, inilah, itulah. Sedangkan kalau cowok kan emang pergerakannya cepet ya. Iya. Aku mau nggak mau emang harus ikutin ritme Secara mereka. fisik juga lebih iya, kuat ya. bener. Cuman alhamdulillahnya pas aku berangkat itu emang kebetulan teman-teman aku jadi seumuran lah ya, jadi emang masih bisa nge-push aku dan aku nge-push mereka walaupun emang kita sama-sama gak segender dan aku sendiri yang beda. Terus sesampainya di sana pas terjun langsung itu emang banyak sih kayak kayu-kayu kayak gitulah. Cuman aku yang paling hal menyentuh itu buat aku ya, itu pas di saat wilayah mereka udah ketutup lumpur sama kayu-kayu yang emang kan besar-besar ya ukurannya, itu masih ada anak kecil yang datang. Jadi aku bingung kenapa mereka bisa senyum kayak kakak, aku maksudnya aku ngerti lah ya kan kita sebagai bantuan yang dikerahkan secara langsung. Itu aku beneran mau nangis pas ngelihat kalau ada pas ngelihat anak-anak tuh langsung nyambutin kita kayak seakan-akan nggak ada masalah, jadi nggak ada bencana. Emang kita kayak misalnya kita datang begitu aja, Kayak terus kita datengin main gitu loh, main ke mereka. jadi main aja, mereka nganggapnya wah kakak ini mau main nih, kita seneng. Dan itu jujur benar-benar bikin aku terharu. Aku emang pernah mau nangis sih, emang nggak kebayang mereka seberat apa masalahnya tapi masih bisa senyum, masih bisa nanyain kakak udah makan, katanya udah makan belum, ini pokoknya dikhawatirin lah, malah kita yang dikhawatirin, jadi mereka yang kena, kita yang dijaga gitu. Karena emang mereka nganggap kita tuh bukan sebagai penolong tapi sebagai kamu yang setara, Sebagai teman lah ya. iya, jadi pokoknya mereka menganggap kita tamu kayak ayo nggak apa-apa makan dulu ini, padahal mereka yang mungkin lebih kelaparan. Sedangkan kayak air kan air tuh terbatas kan ya di sana, mereka tuh udah nggak apa-apa kok, pakai aja kak kalau satu duluan. Sedangkan mereka udah ngantri lama gitu, jadi seakan kita yang diprioritaskan padahal mereka yang lebih membutuhkan. Lebih butuh. Nah, sebelum kesana tuh kan pasti ada brief ya. iya betul. Kebayang nggak sih kalau ternyata di sana tuh korban bencana Aceh ini kan beda sama
bencana-bencana alam sebelumnya. Dan ini lumayan parah. Iya. Ya aku tahu lah kan Jejak Salam Aid itu sering aktif dalam kegiatan mitigasi dan bencanaan kemanusiaan, terutama kayak gempa Cianjur gitu, terus banjir bandang yang di Puncak ya, Bogor gitu ya. Tapi kan ini pasti berbeda ya. Iya, beda banget. Karena ini Secara luas culture, terus kita banyak orang yang nggak kita kenal kan, maksudnya kalau dari Bogor mah kan sudah bisa nih. Terus tiba-tiba ketemu sama yang mungkin secara komunikasinya mungkin beda gitu. Nah, adanya. Nah terus bagaimana kalian beradaptasi terkait culture, terkait ya culture maksud tata bahasa, bagaimana bergaul dengan mereka gitu ya. Nah, ngomongnya kadang kalau di kampung orang ngomong salah dikit takut salah. Benar. Kira gimana? Oke. Yang tadi Kiki bilang ya, mereka tuh sebaik itu loh. Jadi kayak mereka yang berusaha buat nyimbangin kita gitu, dan kitanya juga berusaha juga buat nyimbangin mereka gitu. Jadi dari tata bahasa, terus abis itu dari sikap dan lain sebagainya, itu kita bener-bener kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak kayak gue orang Aceh nih, gue orang Bogor, lu relawan, gue yang ditolongin, enggak. Jadi kita kayak bener-bener bareng-bareng aja selama di sana. Lebih ke gotong royong Lebih ke gotong royong banget malah. Tapi pas sampai sana kan kalian pasti kaget kan, situasinya nggak seperti yang terlihat di Kaget. sosmed. Iya, Itu lebih beda. parah. Iya. Gitu. Shock. Maksudnya kayak ada, aduh gue nyesel nih ikut gitu, ada nggak sih? Enggak ada. Malah senang kayak ternyata lebih. Kita itu dibantu sama relawan lokal di sana. Iya, oh ya benar ada lokal Kita juga. dibantu sama relawan lokal sana yang memang sebetulnya itu ada satu perempuan dan satu laki-laki yang memang yang Emang udah hafal memang sana. sudah- Dan Dia penyintas udah juga, penyintas. ya terkena bencana juga Iya, tapi dia relawan. Ya, Iya. dia penyintas yang akhirnya mau membantu. Nah, itulah yang akhirnya membantu kita semuanya. Begitu kita nyampe, kita di brief. Ada beberapa kondisi yang disampaikan bahwa nanti di sana tidak diusahakan tidak ngomong seperti ini ya, tidak menyinggung hal ini, gitu. Jadi kita ke sana itu sebetulnya kalau dibilang kaget banget, kagetnya melihat kondisinya ya. Tapi kalau nanti bahasanya seperti Interaksinya mau ini, interaksinya. interaksinya sudah di brief gitu. Jadi begitu kita sampai ke sana, biasanya kita sampai ke sana itu sore atau malam. Jadi pada saat malam itu kita udah di brief bahwa kondisinya ini di sini. Yang mau kita datangin besok adalah kondisinya seperti ini. Jadi nanti diusahakan tidak mengeluarkan atau menanyakan hal-hal yang sensitif. Ya, sensitifnya adalah apa saja itu disampaikan. Kan kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita itu kan teman-teman relawan kan juga berbaur dengan para pengungsi ya. Iya. Gitu ya. Walaupun sebenarnya saat itu pemerintah juga sedang mengadakan Buntara ya. Di pengungsian itu kan pastinya ada yang depresi, ada yang stres, ada yang sakit, lapar gitu. Kadang-kadang banget tiba-tiba teriak lapar atau teriak sakit, atau mungkin dia punya traumatis mimpi gitu. Itu biasanya gimana cara nanganin mereka itu? Karena kan kalian kadang-kadang misalkan contoh yang teriak itu bukan anak kecil tapi orang dewasa berbadan kekar gitu. Sementara kalian kan perempuan relawan itu bagaimana sih? Kalau untuk yang itu kebetulan kan kami memang datangnya itu tidak yang pas bencana langsung. Jadi kita secara sudah ya pasca. pasca bencana. Jadi udah 1 bulan enggak Bu, bencana. udah 1 bulan nggak sih Bu? Iya. Berapa minggu? Berapa Masih baru-baru. Ada kan kita di Januari itu November. Jadi udah 1 bulan. Iya, satu lumayan bulan sih. bencana. Tapi dampaknya masih ini ya. Betul, Lumayan. dampaknya masih luas. Jadi untuk yang awal-awal itu kita mendengar saja cerita-ceritanya, dan pada saat kita yang ke sana itu beberapa LSM juga ada yang datang ke situ sudah membawa dengan dokter. Bantuan medis. Ya, bantuan medis. Jadi baik itu yang mengurus dengan sakit secara fisik ataupun Mental. sakit secara mental di situ. Nah, kalau yang kita datang ke sana, kita karena memang pelajar relawan dan guru relawan itu lebih fokusnya ke anak-anak, itu kita memang fokusnya ke anak-anak gitu. Jadi kita bermain dengan anak-anak. Nah, lalu bagaimana dengan mentalnya anak-anak? Nah, itu yang kita ajak main. Gitu. Kalau ditanya
mereka sensitif banget ketika ditanya rumahnya mana, dan itu kadang kita keceplosan ya. Iya. Gitu. Keceplosannya adalah ya kalau kita main sama teman kan kita Iya, nanya rumahnya nanya di mana, alamat dan Gitu. Terus mereka jawabnya gini, udah hanyut kak. Ada yang diem, ada yang gini. Mana ada rumah kita, yang ada juga itu cuma tapaknya saja. Iya. Ah, Udah iya. hanyut kak. Itu rumah mereka kita, yang ya. sudah menerima. Ada yang tidak menerima langsung diem ya. Iya. Langsung diem. Nah itu kita ngerasa bersalah nggak sih kalau Iya. kita kayak gitu? Iya. Tapi itu salah satu sebetulnya kita tahu nggak tahu, tapi balik lagi kan keceplosan kita gimana sih gitu. Kita nggak sengaja. Sebagai manusia kan emang nggak Iya. sempurna. Tapi ada yang sudah menerima, ya itu bilangnya rumah kita hanyut kak. Nah biasanya kalau udah ngomong yang kayak gitu, kita nggak lanjutin lebih ke topik Iya. situ. Jadi kita entah, oh ya udah nanti insya Allah bikinnya yang kayak istana yang lebih besar. Jadi mereka tuh kebawa lebih senang walaupun emang mereka udah menerima apa yang terjadi gitu di bawah Kalau selama. kalau secara spesifik, Bu Ella di sana apa itu? Untuk di awal itu adalah memanage posko dulu. Jadi manajemen posko dulu. Ya, manajemen poskonya itu karena di awal beberapa, jadi manajemen posko itu barang yang masuk dengan kebutuhan barang di sana awalnya itu masih agak ini ya. Memetakan Ya, kebutuhan. betul. Di daerah ini kebutuhannya apa. Nah itu setelah itu dipetakan, sudah dibuat sistemnya harus bagaimana. Jadi siapapun nanti yang keluar asesmen tempat, dia harus tahu melaporkannya apa, kebutuhannya apa, itu kan nanti dilaporkan ke sini. Setelah itu baru keluar itu bantu di sekolah darurat, karena kan betul, karena fokusnya juga kita di sekolah. Jadi di sekolah darurat. Nah, beberapa kali ada launching sekolah darurat. Alhamdulillah ada beberapa yang kerjasama juga dengan Salam Ed. Nah itu kita bangun di situ untuk anak-anak, karena kita melihat juga mental anak-anak ya. Iya, benar. Di situ sudah mulai ya kalau dikatakan bosen, ya mungkin mereka juga bosen gitu kan. Terus mereka sudah kangen sekolah, lebih ke kangen sekolah juga gitu, dan mereka senang sekali ketika kita semuanya itu mengadakan sekolah darurat di situ. Nah akhirnya concernnya saya adalah bantu di sekolah. Karena memang apa namanya, basically Bu Ella kan guru ya. Guru, betul. Guru dan Nah kalau Kiki, kamu ngapain aja di sana? Aku lebih terjun langsung ke anak-anak. Jadi aku masuk ke Kamu nemenin anak-anak kecil-kecil itu ya? Iya, jadi pokoknya gimana caranya biar mereka tuh tetap enjoy sama waktu yang aku kasih buat mereka. Pokoknya intinya tuh apa ya, kayak pokoknya nanti pas aku pergi mereka harus kangen, nah kayak gitu. Jadi biarkan mereka nyaman sama kita dulu. kayak berkesan gitu. Jadi biarkan mereka enjoy, mereka emang perlu kesenangan kan, emang karena kekurangan tersebut. Secara psikologi juga kan anak kecil kan masih emang harus have fun ya, kayak gitu. Jadi kalau di sini kan mungkin main bola, keluar, yang lain, pokoknya bebas lah, anak-anak harus bebas. Sedangkan kan itu bencana, ngerusak banyak emang fasilitas yang mungkin menurut mereka tuh sangat berarti gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat rezeki dan bisa akses, aku bisa bawa mainan ke sana. Jadi di sekolah darurat itu aku bawa mainan dan bagi-bagi dan have fun Itu aja. bawa Ajak dari main. Jakarta? Iya, dari Jakarta dari Jakarta. Maksudnya dikirim dari Jakarta gitu ya? Atau Jadi kamu bawa? pas aku pergi rombongan itu aku bawa mainannya juga. Oh, kamu udah bawa, udah persiapan? Udah, satu itu dus. kurang lebih Satu dus ya? 3. 3 dus? Ada 3 dus. Apa mobil-mobilan, boneka? Iya kayak gitu, ya? alat tulis, ada tas juga. Terus kan 3 itu 1,5-nya itu ada Al-Quran juga, karena Ada masjid-masjid yang hancur ya? jadi aku tuh Sholat. jadi kayak gitu kan di sana anak kecilnya emang aku nggak tahu kenapa mereka tuh rajin banget ngaji. Itu tuh sampai ada ibu yang bilang waktu itu aku lagi dokumentasi, ibunya datang, "Duh, ini anak saya nggak mau selesai ngaji, gimana ya, ini belum makan." Terus saya sampai, ya Allah, kalau dibanding kota-kota ya emang lebih ke digital gitu, jadi mungkin ya hal-hal seperti itu udah mulai fade away gitu lah, udah mulai terlupakan. Jadi emang hal-hal yang kecil itu malah ngena aku, jadi kayak, oh ternyata aku sama ini di kota jauh juga ya dari agama mungkin kayak gitu. Sedangkan mereka terlalu nyaman sama duniawi, sedangkan mereka yang habis kejadian itu masih bisa Tuh, ingat. dengerin, duniawi.
Ngaji loh mereka. Jadi kalau setiap relawan yang datang tuh ngasih mainan atau ngasih ada buku tulis gitu, mereka pasti nanya ada Al-Qur'annya nggak? Iya. Karena emang kayaknya nggak bisa nggak ngaji kok kita kan di sini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada HP. Kalau nggak ngaji alhamdulillah. Kalau mereka tuh Ditanya, "Kamu udah ngaji belum malam Jumat?" Iya, kayak gitu. Kamu kira kan di sana. Aku sebagai Aku lihat di sosmed foto-foto aja. aku sebagai tim media di sana, jadi aku Oh, mendokumentasikan, menyuarakan. ya, aku berusaha untuk menyuarakan kondisi sebenar-benarnya yang terjadi di Aceh, karena mungkin banyak konten-konten yang berusaha untuk menutupi bagaimana kondisi Aceh. Aku berusaha untuk Membuka. Ayo, ini Aceh itu masih butuh, bahkan sampai sekarang aku masih menyuarakan Aceh. Sampai sekarang Salam Ed masih menyuarakan Aceh, Salam Ed masih di Aceh, dan kita masih tetap bantu Aceh Tapi sampai sekarang. kan tempoh hari ada yang bilang kalau situasi di Aceh tidak seseram yang di sosmed. Gitu yang Karena baik-baik saja. Aduh. Karena dia tidak melihat Iya, kayak harus gimana terjun. pelosok-pelosoknya, bagaimana belum ke Bago dan Dan ngerasain tuh 4 jam. Iya, lumpurnya belum ngerasain. Iya. Omongan teh pinggir jurang. Tapi ya itulah. Itu loh Pak. Ada satu tempat yang kita kesana tuh bilang ini adalah relawan ketiga yang datang ke sini. Iya. Nasional ketiga, rombongan ketiga. Iya, rombongan Hanya ketiga. Ketiga berarti kan masih minim, Kita kurang. udah masuk bulan kedua. Iya. Pasca bencana. Kakak adalah relawan ketiga yang memberikan bantuan ke sini. Bahkan ada yang pernah kita ke sana tuh, terima kasih Kak, bantuan pertama adalah 1 bulan yang lalu. Iya. Coba kayak gitu kan, gimana bilangnya baik-baik aja. Iya, Sedih pokoknya gitu. betul. Karena memang hal-hal seperti ini harus diceritakan. Iya. Supaya biar tidak orang tidak misinformasi gitu kan. Karena kalau menurutku sih ya memang bencana Aceh dan Medan itu kemarin luar biasa dan sudah seharusnya menjadi bencana nasional. Iya, betul. Karena luas. Lagi-lagi karena kebijakan pemerintah. Tapi tak apa-apa, karena kalian sudah turun di sana mereka happy. Yes, betul. Ditunggu lagi loh malah ya. Iya. Kita mau lagi Kak. Kita mau Iya, lagi. ayo. Kita ditungguin. Tuh, katanya besok Idul Kurban mau kesana. Oh iya. Ada ya? yang mau kesana lagi sih kayaknya ya. Perwakilan. Insya Allah. Semoga Ya. ya. Kita mau kurban di Aceh, Sumatera, dan pelosok-pelosok lainnya yang jarang banget makan daging. Bu, gimana sih? Kasih bocoran dong, gimana sih rasanya ibu bergaul dengan relawan Gen Alpha, Gen Z, Oh, apa? milenial. Milenial ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu, gue lebih Gen Z daripada kita. Lebih muda. Aku tim sosmed aja kayak, aduh siapa nih kayak kir konten. Iya bu. Jadi sebetulnya pas waktu, karena kan memang kira ya ke tim sosmednya, tapi saya juga main sosmed gitu. Saya juga bikin konten, saya kreator digital juga. Kira ini bagus buat bikin konten. Bu capek bu, buru bikin. Nggak boleh nyerah. Jadinya kalau ditanya gimana, yang gimana mengikuti aja karena saya juga ke anak-anak juga mengikuti aja anak-anaknya biar anak-anak nyaman. Jadi kalau ditanya gimana ya hubungannya ya nggak gimana, cuma memang lebih menghormatinya mereka jadinya manggilnya ibu. Ya. Ini Bu El sebenarnya seumuran kita. Iya. 15 tahun malah. Iya. 15 tahun kedua. Nah. Gitu, jadi aman-aman. Aman-aman aja ya Bu. Aku sebenarnya pengen nanya sesuatu tentang kantin nih, cuma biasanya terlalu basi ya kalau nanya. Iya. Oke. Kantin itu seperti apa? Kantin kita. Kantin digital itu seperti apa? Kantin modern? Kayaknya udah kan. Kalau misalkan aku ceritain tentang sosok ibu-ibu yang di Aceh, boleh nggak sih? Boleh. Jadi aku pernah ketemu namanya Nah, ini. Bu namanya Bu siapa ya? Umi Ella namanya. Di sana dia rumahnya 2 lantai tapi ketutup semua sama kayu. Hampir jadi 2 lantainya itu setengahnya ketutup kayu.
dan dia mengungsikan diri. Di situ dia ngelihat gimana anaknya nggak makan, gimana anaknya nggak minum, dan dia ngelihat gimana orang teriak-teriak. Kalau misalkan di sosmed itu ada video yang malam-malam teriak, itu tuh benar kejadiannya kayak gitu. Jadi setiap malam itu ada yang teriak-teriak tolong, tolong, dan itu tuh benar. Terus di situ ya gimana dia cuma bisa ngelihat doang, bahkan dia nggak bisa nolong anaknya sendiri. Sampai akhirnya dia sama anaknya makan makanan yang udah kurang enak, bisa dibilang udah hampir basi ya. Di Dan situ kena lumpur. makanannya kena lumpur. Terus di situ dia cuman bisa nguatin anaknya kayak, "Mama mau makan nggak?" kata anaknya. Aduh pengen nangis. Nggak usah, buat kamu aja. Di situ Umi Ella itu kondisinya belum makan 3 hari. Ya udah, jadi yang makan anaknya doang, dan bener-bener yang itu makanan udah nggak layak. Kalau aku sih ya, bayang ya kalau lebih bisa. Yang paling pertama ada di kepala tuh, serem banget. Dengar bunyi-bunyinya itu udah parno. Kalian ngalamin hal kayak gitu? Kalau kita di sana alhamdulillah udah nggak yang Udah nggak separah yang sampai teriak itu enggak. Cuman kalau Cuman misalkan cerita aja dengar ya. cerita dan kita ke pelosok-pelosok itu, kita kesana ke Desa Babo juga kan Bu, yang kita harus terus ke Tampur Palo, terus ke Rantau Panjang, emang kita harus naik boot 3-4 jam kayak. Kamu naik bukit sebelahnya. Buaya? Jadi Dari sungai dong? Iya, sungai, Iya, sungai. betul. Sungai besar. Dan itu perjalanannya bukan 15 menit, 20 menit, 1 jam, 1 sampai 3 jam. Jadi di Kawal buaya. Iya, di kawal buaya. Gitu ya. Berarti lu ada baik. Ada buaya. Tapi bukan buaya yang ada di darat kayak Bu. Bukan dong. Dan bahkan waktu itu tim kita ada yang hampir terguling ininya, karena itu kan boot kan, bukan yang kayak perahu proper gitu loh. Dia jadi cuman yang kayak sampan kayu doang, yang dipakein mesin, dan mesinnya itu harus diisi sama bensin terus, dan si sampan itu airnya itu kan sering masuk kan, jadi harus sering-sering dikeluarin. Tim kita ada yang hampir terbalik aja. Hampir terbalik. Kalau kebalik kayaknya nggak ada di sini. Lagi di evakuasi. Udah sebenarnya udah panik banget karena barang-barangnya. Jadi kayak gitu, pada saat ngalamin kita deg-degan, khawatir, takut, tapi ketika Diceritain lucu juga ya. Iya, emang lucu-lucu ceritanya. Betul. Gitu. Jadi bukan berarti kita cerita ketawa-ketawa kita tidak empati dengan keadaan di sana. Enggak, pada saat kejadian itu kita semua panik. Bahkan pada saat yang naik mobil Nah, iya itu. kita semua nangis. Iya, kita semua nangis, dan Kita pas semua nangis mobilnya dan- berhasil ditarik, kita pelukan Tarik semua. tambang, kan orang sama orang. Kita narik mobilnya mobil besar lagi ya. Iya. Oke, coba. Coba. 1, 2, 3, Karena mobilnya nggak naik-naik, akhirnya terakhir tuh pakai tambang. Dan ditariknya sama Kalian teman kita. berapa orang itu? Kita 7 orang sama dibantu warga, Sama 3 orang dibantu jadi warga 10 orang. Jadi 10 orang ya. 10 orang lawan itu, dan yang terakhiran tuh begitu si mobilnya kan ditarik, dia belok ke sini nih, belok ke jurang. Iya. Makanya kita semua pada Iya. teriak dan itu nangis. Nangis. Yang cewek-cewek di situ pada nangis. Kenapa? Ayo kita pulang. Iya. Jangan di sini. Jadi narik tuh sampai yang terakhir tuh ayo. Iya, aduh ya. Kita Rinding. ya kita nggak mau di situ. Itu kita di situ beneran kita merinding, kita nangis. Terakhiran tuh itu semuanya Oh, pada ini Bu yang Allahu Akbar. terus gitu, iya, gambarnya. terus yang ini Bu yang teriak, "Ayo Ri!" gitu. Dan kita nyemangatin drivernya kan. Terus terakhiran tuh ada yang ini Allahu Akbar Iya. gitu ya. Baru kita bisa naik dari situ. Begitu talinya dilepas, kita semua pada turun yang ya Allah selamat, kita nggak jadi kenapa-kenapa. Iya, nggak jadi kenapa. Gitu. Itu sebetulnya ya cerita-cerita mengkhawatirkan. Tapi kalau diceritain ulang, kita bisa ketawa. Pasti Iya. kita tahu siapa yang ada di dalam mobil. Kalau dari cerita, Kira, Kira. saya kalau sering nonton kamu jadi suka lupa. kira. Ini kan akhirnya kita bicara soal kesetaraan dengan katanya perempuan itu harus setara dengan laki-laki. Bahkan ada yang perempuan lebih
tangguh dari laki-laki. Nah, aku pengen dapat sudut pandang dong dari ibu, karena kan ibu selain relawan yang turun ke lapangan, ibu juga seorang ibu. Apa dari definisi kesetaraan perempuan dan laki-laki? Kalau buat saya, kesetaraan itu adalah yang sama-sama bisa bikin orang lain itu bermanfaat dan dirinya juga bermanfaat. Jadi kalau misalnya kamu bilang kamu bisa kerja, saya bisa kerja. Dan kemarin adalah compare-nya, dan kebetulan nih di tim saya selalu jadi perempuan sendiri menghadapi beberapa laki-laki. Kalau ditanya kesetaraan, saya cuma mau bilang masa saya disetarakan dengan 3 laki-laki, 4 laki-laki, gitu kan? Itu artinya apa? Bahwa sebetulnya wanita juga bisa dari sisi kemampuan, gitu. Tapi akan balik lagi ketika misalnya dia dihadapkan dengan pasangan hidupnya. Nah itu buat saya tidak bisa disetarakan karena tetap pasangan hidupnya adalah pemimpinnya. Jadi kalau misalnya secara pekerjaan bisa nggak sebetulnya sama? Bisa jadi bisa. Jadi relawan, Iya. turun lagi. Relawannya waktu itu saya dengan berapa berarti ngurusin lele, Jangan singgungannya pun nanti ada yang tersinggung. itu nama-nama panggilannya namanya lucu lagi. Gitu jadinya bukan yang itu ya, bukan lele yang itu ya? bukan. Ini nama panggilannya lucu-lucu lagi nama panggilannya ya. Jadi ngurusin ya anomali kayak gitu bareng gitu. Jadi apalagi setelah Kang Agil kembali ke Bogor kan harusnya ada koordinator itu ya, koordinator posko laki-laki yang ditunjuk saya dong. Padahal bilang janganlah, masih ada yang enggak begitu kan. Jadi sebetulnya itu sih kalau buat saya untuk kesetaraannya masih bisa nggak? Masih bisa, tapi untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada hal-hal yang tidak bisa dijadikan laki-laki yang memang itu tugasnya. Perempuan tidak bisa. Kalau kamu Ki, Kartini di mata Gen Alpha, maksudnya Kartini yang kalau bukan Kartini yang kita pelajari di sekolah ya, tapi kan versi kamu lah, itu harusnya seperti apa? Aku sih sebagai Gen Z ya, belum Gen apa nih. Kalau Gen Alpha, aku Gen Z 2009. Iya. Kalau di mata aku ya, di POV aku, Kartini itu wanita yang bisa melengkapi pria. Jadi kalau misalnya apa ya, bukan secara yang jauh yang sampai ke depannya ya, lebih ke sekarang gitu. mau dong dilengkapi Jadi kalau secara aku kan langsung kan seperti yang aku bilang dari awal ya, aku perempuan sendiri, aku apa-apa mobilitas susah. Kalau apa ya, kayak ke kamar mandi kan misalnya mereka banyak kan, aku sendiri. Jadi kalau mereka tiba-tiba ninggalin aku udah mau gimana, susah kan. Nah paling kerasa sih kalau menurut aku Kartini tuh kayak lebih ke bisa intinya menyelipkan kerikil-kerikil atau pasir di antara batu-batu yang besar. sebagai pelengkap. Iya, jadi oke, aku ngerti lah, laki-laki tuh emang kerjanya keras, emang mungkin bisa 90% membantu menyelesaikan suatu masalah, misalnya ya, kayak gitu. Tapi kan 10%-nya kemana? Kalau nggak bukan kita kan? Betul. Iya, sama juga kan kayak gini, aku ini aja ya, aku kasih tahu yang secara langsung. Jadi waktu aku terjun secara langsung, aku itu berempat. Aku sama 3 laki-laki. Semuanya lebih muda dari aku. Cuman ada yang se-SMA, ada yang SMA kelas 1 dan ada yang baru masuk SMA. Otomatis aku sebagai perempuan sendiri kayak ibu dong. Ini ada yang kecil, ini ada yang muda. Emang kebutuhannya beda-beda kan kayak gitu. Cuman yang paling kerasa tuh saat mereka misalnya habis bawa barang, pokoknya pekerjaannya berat-berat gitu lah kan. Emang saya nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuman kayak, oh ini kamu udah ini belum. Nah itu kan maksudnya dengan hal-hal misalnya kayak, kamu mau minum nggak? Aku bawa minum nih. Itu kan berarti aku juga mendukung mereka yang kerjanya keras.
Jadi di antara 90% itu pasti aku ada di sela-sela berapa persen aku nolong. Walaupun emang nggak seberapa, tapi kalau nggak ada aku kan nggak bisa juga, mereka mungkin akan dehidrasi atau apa. Belum aku juga di sana kan sebagai dokumen ya, mirip kayak Kak Kira kan. Karena aku yang emang aktif juga kan. Itu kan kalau nggak ada aku, mereka mau gimana juga kan. Maksudnya mereka pelajar juga kan, teman-teman yang bareng aku tuh pelajar juga. Jadi kan portofolio itu kan perlu ya buat prestasi kayak gitu kan, itu sangat kebutuhan. Jadi kalau nggak ada aku kan juga susah. Jadi emang lebih itu sih kalau menurut aku, Kartini itu lebih ke perempuan. Kartini itu bukan satu orang, Kartini itu perempuan yang bisa melengkapi seorang atau Seorang pemimpin. jadi kan semua manusia emang tidak sempurna. Pasti emang intinya tuh kayak membutuhkan puzzle. Yang sempurnaan hanya milik Iya. kata Bunda Dorje. Iya benar. Jadi emang aku percaya kok semua orang itu, semua perempuan itu bisa jadi Kartini sesuai dengan Versinya masing-masing. versinya masing-masing. Jadi emang nggak harus kok, kalian nggak harus cara langsung misalnya harus terjun ke misalnya kayak Aceh kayak kemarin gitu, nggak harus. Mungkin kalian bisa dengan hal-hal kecil itu bisa jadi Kartini gitu. Tuh, siapa yang mau dilengkapi? Sekarang kamu. Apa tuh? Menurut kamu apa ya? Aku suka grogi kalau nanya kamu tuh. Jadi Kartini versi kamu tuh seperti apa? Oke. Sebagai relawan sosmed. Kartini menurut aku sebagai sudut pandang seorang media yang ada di depan layar ya menurutku. Yang turun langsung ke lapangan. Oke, turun langsung ke lapangan. Ya aku setuju dengan statement Kiki yang dibilang kita bisa ngelengkapin 10%-nya yang tadi ku bilang. Mungkin di saat semua relawan sibuk untuk menolong orang lain, sibuk dengan fisiknya dan lain-lain, aku bagian publikasi ini nih. Aku sebagai Kartini yang bertugas untuk ngasih lihat kalau misalnya kita tuh bergerak, kalau kita tuh bareng-bareng dan kita tuh bisa setara, kita bisa sama-sama. Karena kalau sama-sama itu lebih sempurna. Iya benar. Itu sih. Sama-sama lebih sempurna tuh speechless. Nah, Jadi pengen sama-sama. Iya sih. Jadi harus sama-sama terus sama Kira. iya dong. Doain aja Bu, saya mah minta doanya aja. Bismillah lah. Doain Bu. Ya Kang ya. Sebagai penutup, karena memang kita udah ngobrol panjang lebar, cerita pengalaman, cerita tentang sudut pandang, cerita tentang kekartinian. Nah, sebagai guru yang tentunya Bu Ella berharap di masa depan kita punya perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan petarung dan perempuan-perempuan relawan yang gak cek. Pesan buat Supaya jadi tangguh tuh sesekali cobalah jadi relawan. Langsung terjun ke lapangan, bukan hanya sekedar mungkin repost aja gitu, tapi coba langsung terjun ke lapangan karena di sana kamu akan menemukan diri kamu yang sesungguhnya. kamu. Aku punya banyak tugas, terutama sih lebih ke akademik ya. Aku merasa emang mungkin di saat-saat tertentu aku bakal sedikit overthinking kayak, aduh aku belum ngerjain tugas ini tapi aku lagi gini. Terutama tuh waktu kemarin di luar aku ada penugasan kan. Aku agak panik juga kan, aku gimana mau ceritainnya ke guru aku kalau aku tuh lagi di luar aslinya, itu belum aku kasih tahu kan gurunya. Jadi nggak semua nilai itu, nggak semua orang itu bisa dilihat dari nilai akademiknya. Jadi emang ada nilai-nilai tertentu yang harus dilihat dari diri sendiri gitu. Jadi harus kayak tadi Bu Ella, emang mungkin sesekali kita harus keluar, kita harus melihat identitas asli, yang asli ya, tanpa HP, tanpa mungkin dengan keterbatasan, dengan yang lain yang emang mungkin out of the box ya dan nggak nyaman buat orang itu. Nah itu kita juga harus tahu. Artinya di generasi kamu menjadi perempuan Kartini versi kamu adalah harus punya wawasan, Iya. harus keluar. Jadi kita jangan hanya bercokol di media sosial, tapi juga keluar. Iya. Bener nggak? Itu Iya. ya. Nah, Kira, Oke. apa kamu mau beri pesan apa untuk para Kartini kreator di Indonesia? Terutama Kartini relawan yang sering posting.
ini boleh nggak sih, nggak boleh harus yang relawan posting-posting buat yang lain-lainnya juga. Ya boleh kan? tuh. Nah, apa namanya, coba jadi relawan itu nggak mesti harus ke Aceh, nggak mesti harus ke yang jauh-jauh, nggak mesti harus yang naik pesawat dulu ini segala macam. Kalian bisa jadi relawan untuk keluarga kalian sendiri, Benar. untuk tetangga kalian sendiri, atau untuk lingkungan sekitar kalian. Lihat bagaimana kondisinya, karena di situ kalian akan dibentuk. Iya, benar. Nah, tuh nggak sia-sia kan? Saya datang ke sini, ketemu sama 3 perempuan tangguh ini. Sampai waktu nggak berasa udah mau habis. Jadi, Bu Ella, terima kasih. Kiki, Terima kasih. Kira Sakira. Akhirnya saya tahu nama lengkapnya Sakira. Kita mau pamit dan jangan lupa pantau terus, saksikan terus Gen 60, siapin waktu seperti biasa.